Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah proses produksi, yaitu Bapak Fendi Kusuma Hadi Sufyan, Sarjana Pendidikan, Magister Teknik, serta teman-teman yang sedang menonton pada video kali ini. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, saya Muhammad Maulana Yusuf. Saya berasal dari Rombel 3, S1 Teknik Mesin, Universitas Tidar, akan mempresentasikan hasil dari base project mata kuliah proses produksi dengan judul Proses Produksi Poros Pisau Pemukul Mesin Pencacah Cangkang Biji Kemiri. Pengolahan hasil panen kemiri oleh para petani umumnya masih dilakukan dengan cara tradisional atau manual, yaitu dengan dipukul menggunakan palu, kemudian dikupas sehingga menghasilkan kupasan kemiri yang kurang baik. Mesin mencacah cangkang biji kemiri merupakan alat yang dapat mempermudah dan memperlancar kegiatan panen para petani kemiri. Keunggulan dari mesin ini yaitu lebih cepat dan lebih efisien bila dibandingkan dengan cara manual. Mesin pemecah cangkang biji kemiri ini akan didesain dengan sumber tenaga motor listrik sebesar 1 horsepower dengan rangka yaitu besi siku. Pada salah satu ujung poros pisau pemukul dipasangkan puli dan fan belt sebagai sistem transmisi yang menghubungkan dengan motor listrik. Untuk pisau pemukul yang digunakan untuk memecah kulit kemiri terdiri dari 4 baris, dengan satu barisnya itu terdiri dari 3 mata pisau pemukul. Pada poros pisau pemukul mesin pencacah cangkang biji kemiri menggunakan proses-proses konvensional. Salah satunya yaitu ada proses pemotongan. Proses pemotongan ini menggunakan mesin potong cut-off seperti pada gambar. Mesin potong cut-off ini merupakan gergaji kasar yang dapat memotong bahan keras seperti baja, aluminium, besi, hingga beton. Kelebihan dari mesin potong ini memiliki kecepatan daya potong yang tinggi, lebih presisi, dan memiliki potongan yang lurus. Namun, memiliki kekurangan yaitu dimensi yang terbatas, sehingga mesin ini tidak dapat digunakan untuk memotong lempengan benda kerja yang lebar. Selanjutnya, proses konvensional yang kedua yaitu ada proses pembubutan. Pembubutan ini merupakan proses untuk menghilangkan bagian dari benda kerja untuk memperoleh bentuk tertentu menggunakan mesin bubut, di mana benda kerja diputar dengan kecepatan tertentu bersamaan dengan dilakukannya proses pemakanan oleh pahat yang digerakkan secara translasi sejajar dengan sumbu putar benda kerja. Gerakan putar dari benda kerja ini disebut gerak potong relatif, dan gerakan translasi dari pahat tersebut disebut sebagai gerak makan atau feeding. Lalu proses konvensional selanjutnya yaitu ada proses pembuatan alur pasak menggunakan mesin milling. Pembuatan alur pasak ini merupakan proses untuk membuat bagian pada benda kerja yang akan dipasangkan oleh pasak. Pasak ini berfungsi untuk mencegah terjadinya selip pada poros ketika melakukan penyayatan. Pembuatan alur ini menggunakan mesin milling konvensional seperti pada gambar tersebut. Selanjutnya yaitu gambar kerja atau job sheet dari poros pisau pemukul mesin pencacah cangkang biji kemiri. Yang pertama ada gambar kerja dari poros. Poros ini memiliki panjang sebesar 440 mm dengan diameter 25 mm,
memiliki alur pasak sebesar 37 mm untuk panjangnya dengan lebar 6 mm. Alur pasak ini menggunakan pahat dengan kedalaman 3 mm. Selanjutnya yaitu gambar kerja dari dudukan pisau pemukul. Dudukan pisau pemukul ini menggunakan 4 baris dengan panjang 250 mm dan menggunakan diameter sebesar 75 mm. Untuk dimensi lainnya bisa dilihat seperti pada gambar berikut. Selanjutnya yaitu ada gambar kerja dari pisau pemukul. Pisau pemukul ini menggunakan panjang 170 mm dengan tinggi sebesar 30 mm dan lebar sebesar 10 mm. Untuk gambar kerja yang terakhir yaitu perakitan atau assembling poros pisau pemukul dengan dimensi seperti pada gambar berikut. Sebelum memulai langkah pengerjaan, alangkah baiknya perlu diperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja terlebih dahulu atau ketiga. Yang pertama yaitu berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan praktikum, menggunakan alat pelindung seperti wearpack, sepatu, dan lain sebagainya, menggunakan peralatan sesuai SOP, menempatkan komponen-komponen pada nampan agar tidak tercecer, lalu berhati-hati pada komponen yang runcing, tajam, dan mudah patah, lalu melakukan pengecekan secara berulang. Selanjutnya, selalu bersihkan komponen setelah praktikum, dan yang terakhir yaitu bekerja dengan serius. Lanjut, untuk langkah pengerjaan dari poros pisau pemukul mesin pencacah cangkang biji kemiri. Yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan, lalu potong baja ST37 silinder pejal berdiameter 30 mm sepanjang 450 mm menggunakan mesin pemotong cut-off. Langkah selanjutnya yaitu melakukan proses pembubutan dari 30 mm menjadi 25 mm dan dari awal panjang 450 mm menjadi 440 mm. Proses pengurangan dimensi ini menggunakan metode roughing dan finishing. Langkah berikutnya yaitu membuat alur pasak sepanjang 37 mm menggunakan mesin milling konvensional. Nah, alur pasak ini memiliki kedalaman 3 mm dan menggunakan pahat end mill dengan diameter 6 mm. Untuk dimensinya seperti pada gambar di bawah. Langkah selanjutnya yaitu potong baja ST37. Bentuknya yaitu silinder hollow. Ukuran diameter luar 75 mm dan panjang 250 mm. Selanjutnya yaitu proses cutting plat baja dengan tebal 5 mm berbentuk lingkaran berdiameter 64 mm sebanyak 2 buah dengan bantuan mesin las acetylene. Lalu membuat lubang berdiameter 26 mm pada bagian tengahnya, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Lalu rapikan menggunakan mesin gerinda tangan. Langkah pengerjaan berikutnya yaitu melakukan proses pengelasan dengan mesin las listrik untuk menutup pada kedua ujung besi silinder hollow dengan plat baja.
berbentuk lingkaran yang sudah disiapkan sebelumnya. Nah, selanjutnya melakukan proses pelubangan pada baja silinder menggunakan mesin las asetilen yang nantinya sebagai dudukan pisau pemukul seperti pada gambar di samping. Jadi untuk dudukan pisau ini menggunakan 4 lubang. Jadi ada 4 baris dan nanti akan dipasangkan pisau pemukul. Langkah pengerjaan berikutnya yaitu potong baja dengan ukuran lebar 30 mm dengan tebal 10 mm sepanjang 170 mm sebanyak 12 buah. Sebagai pisau pemukul menggunakan mesin pemotong cut-off seperti pada gambar samping atas. Untuk 12 buah, hal ini disebabkan pada dudukan poros pisau ada 4 baris, dengan satu barisnya itu ada 3 mata pisau, sehingga 4 dikali 3 yaitu sebanyak 12 buah. Selanjutnya, melakukan proses perakitan atau assembling poros dengan komponen mesin pemukul dengan proses pengelasan yang dilakukan dengan mesin las listrik. Proses perakitan atau assembling dilakukan seperti gambar di samping bawah. Lalu langkah terakhir yaitu merapikan hasil pengelasan menggunakan mesin gerinda tangan. Selanjutnya ada parameter penghitungan waktu proses dari proses produksi poros pisau pemukul, mesin pencacah, cangkang biji kemiri. Untuk tadi ada proses konvensional yaitu pembubutan sama ada proses milling. Lalu yang terakhir itu ada proses pemotongan menggunakan mesin cut-off. Untuk yang dapat dihitung ada proses pembubutan dan proses milling. Untuk perhitungan bubut, yang pertama ada diketahui diameter awal sebesar 30 mm, lalu dibubut dengan diameter akhir sebesar 25 mm, panjang awal yang untuk diketahui sebesar 450 mm, panjang akhir sebesar 440 mm. Bahan yang digunakan pada proses kali ini yaitu baja ST37 dengan pahat yang digunakan yaitu pahat HSS. Baja ST37 merupakan tipe baja karbon menengah. Nah, terdapat tabel dari CV Teknik Jaya Komponen tahun 2021 untuk baja karbon menengah itu bisa dilihat kecepatan yang digunakan untuk pemotongan. Untuk kasar itu bisa menggunakan 20 hingga 40 meter per menit, sedangkan untuk pengerjaan halus sebesar 60 hingga 85 meter per menit. Pada kali ini kita akan menggunakan kecepatan potong. Untuk kasarnya itu sebesar 25 meter per menit dan untuk proses halusnya sebesar 60 meter per menit. Maka untuk perhitungan kecepatan putaran mesin bubut, proses roughing atau kasarnya yaitu dapat dihitung dengan rumus N sama dengan V dikali 1000 dibagi Pi kali diameter awal. Dengan V tadi sudah kita sebutkan, kita akan gunakan kecepatan potongnya yaitu 25 meter per menit. Maka akan dikalikan dengan 1000 dibagi dengan 3,14 dikali
30, sehingga menghasilkan 265,4 rpm. Tetapi pada mesin tidak ada kecepatan potong seperti ini. Pada mesin terdapat kecepatan potong sebesar 190 rpm, sehingga kita akan gunakan 190 rpm. Lalu setelah proses roughing, ada proses finishing. Untuk proses finishing ini menggunakan kecepatan potong 60 meter per menit, sehingga dihasilkan kecepatan putaran pada mesin bubut sebesar 637 rpm dan menggunakan kecepatan putaran 460 rpm sesuai pada mesin. Lalu ada perhitungan dari bubut panjang 450 mm menjadi 440 mm dengan diameter sebesar 30 mm. Untuk depth of cut yaitu dapat dihitung sebesar 450 dikurangi 440 didapatkan 10 mm. Benda ini di roughing dengan panjang 2,4 mm sebanyak 4 kali, kemudian di bubut finishing dengan panjang 0,2 mm sebanyak 2 kali. Alasan di bubut finishing karena bubut roughing menghasilkan benda kerja yang kasar, sehingga diperlukan bubut finishing yang untuk menghasilkan benda kerja yang halus. Maka dapat dihitung waktu pembubutannya. Untuk roughing dan finishing rumusnya yaitu Tm dikali dengan R kali I dibagi dengan S kali N. Dengan R itu merupakan jari-jari benda kerja dan I itu banyaknya proses dibagi dengan S yaitu panjang proses dikali dengan N yaitu kecepatan putaran pada mesin. Maka untuk proses roughing dapat dihitung dan menghasilkan waktu pembubutan sebesar 0,132 menit. Dan untuk finishing menghasilkan waktu pembubutan sebesar 0,326 menit. Selanjutnya, menghitung untuk pembubutan jari diameter 30 menjadi 25 mm. Maaf, itu salah. Menjadi 25 mm. Sepanjang 440 mm. Lalu untuk menghitung depth of cut-nya bisa dihitung sebesar dengan rumus diameter awal dikurangi diameter akhir dibagi dengan 2. Diameter awal yaitu 30 dikurangi diameter akhir itu sebesar 25 mm dibagi dengan 2 menghasilkan sebesar 2,5 mm depth of cut-nya. Nah, benda ini di roughing lagi dengan kedalaman 1,15 mm sebanyak 2 kali. Kemudian di finishing dengan panjang 0,2 mm sebanyak 1 kali. Maka untuk waktu pembubutannya bisa dihitung. Untuk roughing dan finishing rumusnya yaitu Tm sama dengan L kali I dibagi S kali N. Untuk L yaitu panjang yang digunakan, I yaitu banyaknya proses dibagi dengan S yaitu kedalaman atau panjang yang akan diproses roughing atau finishing, dan N terakhir yaitu kecepatan putaran pada mesin.
Maka waktu pemuputan untuk rocking didapatkan hasil yaitu sebesar 4,027 menit, sedangkan untuk finishing sebesar 9,267 menit. Maka dapat dihitung untuk total waktunya sebesar 13,752 menit atau 13 menit 45 detik. Selanjutnya yaitu ada perhitungan proses untuk milling konvensional untuk membuat alur pasak. Apabila diketahui panjang sebesar 37 mm dengan kedalaman 3 mm dengan bahan baja ST37 dengan pahat end mill berdiameter 6 mm. Misal untuk mata potong dari pahatnya itu atau Z sebanyak 4 buah. Dan kita menggunakan kecepatan potong minimal sebesar 20 meter per menit seperti pada tabel sebelumnya. Maka untuk kecepatan putaran dari mesin milling ini bisa dihitung menggunakan rumus CS dikali dengan 1000 dibagi dengan Pi kali D. Dengan CS yaitu kecepatan potong dikali dengan 1000 dibagi dengan 3,14 dikali D yaitu diameter dari pahatnya. Maka didapatkan hasil yaitu 1061 rotasi per menit. Nah, karena di mesin hanya ada 1000 rotasi per menit atau RPM, maka kecepatan yang digunakan yaitu 1000 RPM. Selanjutnya, kita dapat menghitung feeding atau pemakanan atau kecepatan penyayatan dari mesin milling ini. Untuk baja ST37, kita menggunakan kecepatan maksimum sayatan per gigi seperti pada tabel, yaitu sebesar 0,025. Pada tabel bisa dilihat untuk tool steel CS 18-25 meter per menit dengan pahat kurang dari 12 mm itu sebesar 0,025. Maka kecepatan penyayatan atau feedingnya bisa dihitung menggunakan rumus S dikali S sama dengan SZ dikali dengan Z kali dengan N. Dengan SZ yaitu kecepatan maksimum sayatan per gigi, Z yaitu mata potong atau jumlah mata potongnya, lalu N yaitu kecepatan putaran dari mesin millingnya. Maka didapatkan hasil kecepatan penyayatan itu sebesar 100 mm per menit. Maka bisa dihitung juga untuk panjang 37 mm itu diperlukan waktu 22,2 detik. Sekian presentasi dari saya. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Dan terima kasih. Apabila ada salah kata atau kurang kata, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.